Inilah kehidupan para nelayan Bagan di Kepulauan Bangka Belitung. Saya menjumpai keluarga Nasir di desa Kurau Koba yang warganya lebih mengenal desa ini sebagai Kampung Bagan. Hampir seluruh penduduknya berprofesi sebagai nelayan di Bagan atau Jermal. Nasir adalah nelayan pekerja keras yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sayang, kerja kerasnya tidak pernah cukup. Jurang kemiskinan membuat kedua anaknya, Ariel dan Revaldi, harus putus sekolah. Mereka memilih membantu ayahnya di Bagan. Tim Indonesiaku diizinkan ikut ke Bagan. Perjalanan menuju Bagan memakan waktu sekitar 2 jam naik kapal ojek, satu-satunya transportasi menuju Bagan. Tapi sebelum sampai, ada masalah yang sudah berlangsung 20 tahun dan belum pernah diselesaikan. Muara sungai di desa Kurau mengalami pendangkalan selama 20 tahun tanpa solusi. Kapal ojek hanya punya 2 jadwal berlayar, jam 8 pagi dan jam 17 sore. Di luar jam itu, kapal tidak bisa melewati muara. Artinya, jika ada darurat di tengah malam, tidak ada kapal yang bisa masuk atau keluar. Dan jika hasil tangkapan tidak diambil tepat waktu, ikan bisa membusuk sebelum sampai ke darat. Akhirnya kami sampai juga di Bagan, dan tempatnya di sebelah sini. Ya, ini pertama kali juga sih saya ke Bagan, jadi abis ini kami akan melihat seperti apa kondisi Bagan di sini. Ya, ini pertama kali saya naik ke Bagan dan agak seram ya karena ini benar-benar tinggi dan ini di atas laut. Jadi kalau jatuh benar-benar kita nggak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Ya. Dulu ya. Oh, Bapak mau maju? Enggak, Lula tenang aja. Bagan adalah alat tangkap ikan yang menyerupai rumah panggung di tengah laut menggunakan kayu gelam yang ditancapkan ke dasar laut. Untuk membangun satu bagan yang terlihat sederhana ini butuh modal hingga 30 juta rupiah. Di desa Kurau saja jumlah bagan sudah mencapai 100 unit dan terus bertambah setiap tahun. Bagan dilengkapi lampu untuk menarik perhatian ikan, cahaya menarik plankton dan serangga yang kemudian menjadi makanan ikan. Tapi bekerja di Bagan bukan tanpa resiko. Posisi pemutar jaring di pinggir Bagan membuat nelayan bisa terjatuh kapan saja. Selain Ariel dan Revaldi, anak bungsu Nasir, Fadil, ikut ke Bagan saat sekolah libur. Ia membantu memancing cumi dan ikan kecil di sekitar Bagan. Yang mengajarinya, Nenek Bondeng yang sudah melaut sejak muda bersama almarhum suaminya. Wah, ini langsung dapat 2. Jadi ini hasil dari tangkapan emak ya, langsung dapat 2 cumi. Ini mak jago banget sih. Karena ini udah berumur ya Nek ya. Kenapa sih masih ke laut ngambil ikan, ngambil cumi gitu? Kan aku hobi ke laut. Mandi rumah tuh bosan kuanu. Gak deh gaul ya. Kalau aku turun di sini sama cucu ah. Lihat Nasir yang sudah kerepotan menafkahi keluarga, Nenek Bondeng tidak mau menjadi beban. Ia tetap bergerak dan membantu sedapatnya di usianya yang sudah sepuh. Jadi karena sekarang lagi hujan, jadi kita mau menanti dulu dan seperti itulah resiko para nelayan yang tinggal di Bagan harus siap menghadapi cuaca apapun di sini. Gimana Pak Mas pengalaman kita di Bagan hari ini? Ya kan tadi itu kan di luar itu kan gerimis ya. Padahal elektronik kami itu kan emang rawan sama hujan. Kalau netting ya
masuk dulu terpaksa nih, nanti baterai dan macam-macam. Nanti kalau udah selesai ya kita keluar lagi, karena ini ruangan ini memang tidak memungkinkan karena kan masih ada nenek dan lain-lainnya gitu. Bahkan ruangan ini untuk memasak tuh, lihatin abangnya tuh masak tuh. Ya Bang lagi masak apa hari ini Bang menunya? Pak ini Apa kuning? ya, iya, ruang sekecil ini buat tidur, buat masak. Bahkan kadang-kadang mereka sampai berhari-hari. Sampai sebulan bahkan ya Pak ya. Iya, gitu. Gimana Mas Riko tadi tadi waktu injek-injek itu tuh susah nggak sih Mas Riko? Ya, dan baru pertama di Bagan itu saya itu agak mau jatuh gitu, jadi harus benar-benar mengatur keseimbangan, apalagi juga bawa kamera, jadi harus benar-benar hati-hati. Sore menjelang malam, proses pengambilan ikan dimulai. Lampu Bagan dimatikan terlebih dahulu agar ikan berkumpul di bawah jaring. Lampunya kenapa Pak harus dimatiin? Karena kita nih yang ikan di luar itu bisa masuk semuanya, bisa ngumpul ke bawah ini. Oh gitu, kalau lampu nyala kayak gini nggak mau ya Pak ya? Lebar ikannya. Nasir bersyukur tangkapan malam ini terbilang banyak. Tapi di masa-masa sulit, ia pernah tidak mendapat ikan sama sekali selama 1 minggu penuh. Kondisi alam dan cuaca adalah penentu utama dan tidak ada yang bisa mengontrolnya. Setelah beraktivitas seharian dan mendapatkan tangkapan, akhirnya kami makan juga. Dan untuk makan malam ini sebenarnya agak telat ya, karena kalau di sini tuh kita menunggu sampai mendapatkan tangkapan, baru akhirnya dimasak dan bisa makan seperti sekarang. Ruangan di Bagan ini menjadi segalanya. Tempat tidur, dapur, dan ruang berlindung dari badai, semuanya di satu ruangan sempit. Nasir dan anak-anaknya bisa tinggal di sini selama sebulan penuh tanpa pulang. Tidak ada kamar mandi, semua dilakukan di laut. Tidak ada listrik dari PLN, hanya genset kecil untuk lampu pancing. Tidak disangka-sangka, sekitar jam 2 dini hari, badai datang. Saat ini di Bagan terjadi hujan deras. Ini bisa dilihat di bawah saya ini. Ini deras sekali, bahkan di dalam Bagan saja hujannya nerobos gitu. Jadi kita di dalam sini juga kehujanan. Ombak dan angin menghempaskan Bagan yang hanya berdiri di atas tiang kayu. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada pilihan selain bertahan. Ini bukan kejadian luar biasa bagi Nasir dan keluarganya. Ini adalah risiko yang mereka hadapi setiap malam. Alhamdulillah kami semua dapat melewati malam yang berat. Senang sekali rasanya dapat melihat kembali mentari pagi yang membawa harapan. Pagi itu, Nenek Bondeng sudah kembali menangkap cumi, Nasir dan anak-anaknya menjemur ikan. Tapi di balik semangat itu, Nasir menyimpan luka yang belum sembuh. Walau sudah lama berlalu, Nasir sebenarnya masih merasa sedih saat melihat anak-anaknya bekerja keras. Ia merasa gagal membawa anaknya untuk menuntaskan pendidikannya. Ya anak-anak ini kadang-kadang kemarin awalnya ikut turun mancing ke Bagan. Mungkin kebetahan diam di Bagan karena ekonomi kami ini tidak bisa. Jadi anak-anak tuh putus sekolah. Gara-gara itulah putus sekolah. Along kumantu bapak aja katanya, kata anak-anak. Pengen nggak sih sebenarnya anak Bapak tuh lanjut sekolah? Kami kesian sama anak-anak kami. Kami telantar ke Bagan. Tidak bisa, Pak. Kamu nyuruh saya aja mencari, tidak mau dia. Tidak mau, katanya aku mau bantu orang tua aja lah. Mau bantu bapak aja katanya. Demi melaut bersama ayahnya, Revaldi terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Cita-citanya menjadi polisi harus ia relakan demi membantu orang tuanya mencari nafkah.
Saya pengen bantu orang tua aja, Kak. Ekonomi orang tua saya sulit, Kak. Untuk adik saya sekolah. Sampai sekarang masih kepengen nggak sekolah lagi? Pengen, Kak. Kamu Mau dulu gitu. pas sekolah cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya jadi polisi, Kak. Jadi polisi. Ya, cuman nggak kecapai, Kak. Di Indonesia, anak-anak nelayan adalah kelompok yang paling rentan putus sekolah. Karena ketika ekonomi keluarga terjepit, tangan ekstra di atas kapal jauh lebih bernilai dari kursi di kelas. Tapi setidaknya, Nasir sudah mengajari Ariel dan Revaldi segala keperluan yang dibutuhkan di bagan. Salah satunya adalah cara merawat bagan. Kaki-kaki bagan perlu dicek secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan seperti retak, lapuk, atau bocor. Hal ini ditujukan agar struktur bagan tetap kuat dan tahan lama. Jadi ini sudah waktunya kami pulang dan berkeliling dengan ojek. Tapi ini tangganya tuh jauh sekali jaraknya. Mas, ini aku napaknya kemana lagi, Mas? Pakai lutut. Di mana sini? Sini. Jangan. Biasanya di mana? Di sini, beneran. Kuat nggak? Oke. Dari bagan keluarga Nasir, kita bergeser ke darat, di mana ada masalah lain yang sudah 20 tahun tidak terselesaikan. Muara yang dangkal, dermaga yang tidak layak, dan nelayan yang harus bayar lebih mahal hanya untuk bisa bongkar hasil tangkapannya. Ini tuh mendorong perahunya juga susah karena lumpurnya tuh tinggi sekali. Ini bahkan tadi saya pakai sepatu tuh copot sampai nyangkut di bawah. Jadi ini kita lagi mendorong kapal rongkang ya, berisi ikan-ikan yang diambil dari kapal-kapal yang berasal dari nelayan bagan. Ini bukan hanya membuang tenaga, tapi membuang waktu dan biaya. Ikan yang terlambat dibongkar akan turun kualitasnya dan tidak laku di pasaran. Tadi Bapak udah berapa lama Pak dorong? Udah hampir 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. Iya, 3 tahun. Ini emang selalu dorongnya sejauh ini Pak? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kalau kira-kira bulan 9, bulan 10 udah dianjur kita bongkar. Oh, jadi nggak sejauh ini ya Pak ya? Seperti inilah kondisi kru ya saat syuting juga ikut bersama dorong-dorong. Pak Jono gimana nih Pak sejauh ini dorong-dorong? Agak susah memang. Kerjanya agak susah karena kadang-kadang kakinya tuh masuk ke dalam lumpur jadi susah diangkatnya gitu. Kadang-kadang kesulit ini sepatunya. Tadi juga kita nginjak beberapa kali ada yang karang dan lain-lain ya Pak ya? Kerasa. Iya betul. Pak dorong lagi Pak, semangat. Rp300.000 untuk 20 hari mendorong perahu, itu Rp15.000 per hari. Ya kalau misalnya hasilnya agak lumayan, ya lumayan juga hasilnya. Tergantung dari penghasilan orang bagan juga. Kalau nggak salah aku ada yang 300 dapat. 300.000 untuk 20 hari Pak? Iya. Tapi Pak untuk ngedorong ini jarak berapapun upahnya berarti sama aja ya Pak? Sama aja. Ya memang ibaratlah sudah jadi tanggung jawab kita ya kan. Di satu sisi, pendangkalan yang tidak pernah diselesaikan ini justru menciptakan lapangan kerja tidak resmi ojek dorong perahu. Tapi ini bukan solusi, ini tambal sulam yang mahal bagi para nelayan.
Sesampainya di tempat pelelangan, ikan-ikan langsung ditimbang. Ikan teri dan ikan bilis adalah tangkapan andalan nelayan desa Batu Beluban. Kapal tongkang datang silih berganti, menunjukkan pasokan ikan yang melimpah. Tapi ada masalah baru, jumlah ikan yang datang melebihi kapasitas para perebus ikan untuk mengolahnya. Kami bertemu Rosmini yang hari itu mengambil pesanan ikan di tempat pelelangan. Biasanya tugasnya dilakukan oleh suaminya, tapi sejak 3 bulan lalu, Frandi mengalami kecelakaan dan tangannya belum pulih. Ibu, ini aku izin ikut di belakang boleh nggak ya? Bisa nggak sebenarnya? Bisa sih harusnya nih. Bismillah kita coba ya. Dia kan nangan di syuting dia. Oke, udah siap Bu, berangkat. Sekarang saya mengikuti untuk mengantarkan ikan-ikan yang tadi sudah kami ambil dari para nelayan Bagan itu untuk diolah lagi. Sejak kecelakaan yang mengagetkan itu, Rosmini selalu menggantikan suaminya mengambil ikan dari tempat pelelangan. Tapi ini udah baik kan Pak tangannya Pak? Masih sakit Masih sakit ya. Jadi dipaksakan juga ya Pak? Jadi masa sedih, cuman kan kita kan mau bagaimana lagi? Sudah tua masa kita mau neteskan air mata? Woi, enggak lah. Rosmini dan Frandi punya 2 anak kecil dan seorang keponakan yang sakit sejak lahir yang sudah lama mereka asuh. Karena keterbatasan ekonomi, keponakan mereka pun tidak bisa melanjutkan sekolah. Cuman kan paksa baik tenagaku. Biasa suami yang kerja, ini aku yang mengangkat ikan di rebusan di TPI. Dari pelelangan ku gerobak sampai ke sini ke rebusan. Ya kadang untung, kadang rugi. Nggak tentu penghasilannya juga sebulan itu. Kadang kita nombokin, kadang bukan rugi 1 juta 2 juta kadang. Kami kadang rugi 3 juta ikan basah ini kami kan ngambil dulu di pelelangan kan. Udah tuh kalau udah laku kan kita setor 2 hari 3 hari kan dikasih nota. Jadi kita setor berapa ratus apa berapa juta kan, berapa kilo basahnya kan, kali berapa tuh baru kami setor duitnya. 2 hari 3 hari, kadang 4 hari. Kemarin tuh nggak tentu penghasilannya, sebulan tuh kadang 4 juta, 3 juta, paling kadang 2 juta bersih. Belum karyawan, ngupah orang sehari, belum kayu bakar, belum garam kan ini semua. Dihitung semua. Ya aku kadang ngambil uang ini juga sih, koperasi. Kadang aku ya itu ku putar lagi modal itu kan. Rosmini bisa merugi 3 juta rupiah dalam sebulan. Bukan karena ikannya tidak laku, tapi karena tidak ada tempat pengeringan yang layak. Saat musim hujan, ikan teri yang sudah direbus tidak bisa kering dan bisa busuk dalam 2 hari. Tanpa gudang penyimpanan, tanpa cold storage, apalagi infrastruktur pengolahan yang memadai. Nelayan dan perebus ikan terus menanggung kerugian sendirian. Dua desa, 2 lautan yang berbeda, tapi satu nasib yang sama. Hidup di atas air, tapi air tidak pernah cukup untuk membuat mereka sejahtera. Di Muara Enggelam, warga hidup di tengah danau seluas 11.000 hektar, tapi harus beli air minum dari desa lain. Ikan melimpah di sekitar mereka, tapi hanya laku Rp5.000 per kilogram. Listrik hanya Rp3.000 per malam, tapi tidak ada jalan darat untuk membawa hasil tangkapan ke pasar. Di Bangka Belitung, laut memberi ikan berlimpah, tapi muara yang dangkal 20 tahun membuat nelayan harus bayar ekstra hanya untuk bisa berlabuh. Nasir membangun bagan seharga 30 juta, tapi anaknya harus putus sekolah karena tangkapan tidak pernah cukup. Sementara Rosmini merebus ikan setiap hari, tapi bisa rugi 3 juta dalam sebulan hanya karena tidak ada tempat pengeringan yang layak. Mereka tidak butuh dikasihani. Warga Enggelam butuh air bersih dan akses darat.
Nelayan Bangka Belitung butuh dermaga yang layak dan tempat pengolahan ikan yang memadai. Selebihnya, mereka sudah tahu caranya bertahan dan itu sudah dari dulu.